menyampaikan kasus yang pertama di kelas 6, yaitu ketika Akila tertidur di kelas pada saat pembelajaran dimulai. Sementara yang lain sudah berusaha membangunkan. Nah, kita sebagai guru mungkin tidak langsung nyuruh meminta kepada temannya membangunkan dengan kasar atau mungkin secara tiba-tiba, tapi lebih kita mencoba mendekati saja ke siswanya. Kita coba bangunkan dengan lembut, jangan sampai anak merasa tersentak gitu ya. Ketika dibangunkan kaget secara tiba-tiba. Nah, nanti kita tanya alasannya kenapa anak tersebut tertidur di kelas sementara ini waktunya belajar. Nah, kegiatan kita bertanya alasan kenapa anak tertidur itu masuk ke tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, nanti setelah tahu anak itu menyebutkan apa sih alasannya. Kemarin Akila menjawab, saya nonton siaran bola Piala Dunia itu sampai jam 3 pagi karena katanya Argentina dia itu tim yang dia sukai. Nah, pada saat anak tersebut menyampaikan alasan kenapa bangun sampai kesiangan, kita tanggapi. Mungkin kalau kita gurunya memiliki kesamaan, suka dengan pertandingan sepak bola, mungkin kita bisa memberikan motivasi yang lain. Ibu juga sama, suka dengan tim tersebut. Nah, berarti kita coba memvalidasi kesalahan apa sih. Berarti kalau kamu kesiangan ke sekolah karena menonton bola, itu betul tindakan yang betul atau yang salah. Nah, kita sedang memvalidasi, memberikan bukti benar tidaknya sih perilaku yang tadi dilakukan oleh Akila. Nah, baru nanti di bagian keyakinan kita mengingatkan kembali, kalau sudah jelas bahwa tertidur di kelas itu adalah sebuah kesalahan, tentunya tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan. Nah, Akila menjawab, berarti saya tidak boleh nonton sampai terlalu malam, saya harus tidurnya lebih awal. Kalaupun mau nonton, cari yang jam tayangnya tidak sampai malam atau mungkin pada saat hari libur baru boleh. Nah, di sini anak selain diingatkan dengan keyakinan yang pernah disepakati, juga diberikan kesempatan untuk berpikir lebih lebih kritis lagi tentang tindakan apa yang harus dilakukan supaya kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak terulang lagi. Nah, jadi kegiatan kita menangani kasus dengan segitiga restitusi ini setidaknya ada tahapan-tahapan yang membuat anak itu tidak terlalu merasa bersalah, tapi justru dia akan ingat apa kesalahan dan berusaha memperbaiki ke depannya seperti apa. Nah, di sini untuk penerapan budaya positif apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, guru sebagai agen perubahan itu harus betul-betul menciptakan budaya positif itu dengan berkolaborasi. Kita sama-sama di sini, sama-sama belajar, sama-sama ingin menciptakan suasana yang nyaman, baik di dalam kelas ataupun luar kelas. Berarti otomatis harus ada kolaborasi kerjasama, baik dengan pimpinan sekolah, dengan rekan, atau dengan anak-anak sendiri, dengan stakeholder. Bahkan mungkin kita bisa stakeholdernya melebar ke pengawas atau komite. Kita libatkan di sini untuk menciptakan budaya positif apa sih yang nanti akan menjadi karakter kuat dari SDN Ciseak. Kemarin kebetulan dari visi sekolah kita nilai religius ya Bu ya, dan itu sudah dilaksanakan di semester 1, program-program terutama yang berkaitan dengan religius, yaitu di muatan PAI, yaitu kegiatan cerdas cermat sebagai salah satu kegiatan per semester. Satu lagi mungkin di semester 2 akan dilakukan di awal rencananya, yaitu Pildacil. Mungkin satu ini ya Bu ya. Mudah-mudahan, karena kemarin pesertanya cukup banyak, terutama dari kelas 5 kemarin yang akan melaksanakan seleksi. Mudah-mudahan nanti kita menemukan bibit-bibit baru untuk perlombaan intak ya Bu ya. Nah, ini salah satu kegiatan positif juga untuk mencapai nilai religius yang diharapkan pada visi sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan nanti
bisa menciptakan kesepakatan kelas bersama siswa. Silakan nilai-nilai kebajikannya bisa diambil dari profil pelajar Pancasila atau dari yang lainnya. Nanti saya sampaikan nilai-nilai kebajikan lainnya. Silakan nanti di kelas bisa disusun bersama. Kalau sudah disusun, disimpulkan, barangkali kalimatnya berbeda tapi maksudnya sama, tujuannya sama, nilai kebajikan apa yang harus dicapai. Nanti mungkin bisa ditulis, bisa di karton atau di print out, atau mungkin di kertas HPS diwarnai. Anak-anak sudah pandai mewarnai, itu bisa. Nanti silakan ditempelkan di kelasnya masing-masing supaya anak paham, tahu, dan bisa menerapkannya. Kemudian menerapkan disiplin positif itu bukan hanya di kelas saja tapi di lingkungan sekolah juga. Jadi kita terapkan disiplin positif dengan berusaha mengarahkan anak termotivasi itu bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin dapat penghargaan atau pujian, tapi betul-betul murni dari keinginan mereka, dari diri sendiri. Ya tadi berkaitan dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan dari mereka dilaksanakan oleh mereka, berarti mereka sudah siap menerima apa saja konsekuensinya apabila melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian nanti kita sama-sama menciptakan visi bersama supaya kita bisa mewujudkan budaya positif ini. Terutama di SD Ciseah, budaya positif sudah mulai terlihat dari religius, karena anak-anak kebetulan sekolah agama juga. Jadi setidaknya nilai yang sudah tertanam sudah ada, kita tinggal mengembangkannya dan membudayakannya. Kemudian kita juga setidaknya menerapkan disiplin itu bukan berupa hukuman, tapi berupa motivasi kepada anak. Apabila mereka melanggar, kita memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Dan di sini tentunya yang dipegang yaitu kontrol dari guru. Jangan sampai guru sebagai pemberi hukuman atau guru membuat anak merasa bersalah, karena itu akan menurunkan mental dan emosi anak. Tapi kita berusaha setidaknya menjadi teman untuk anak, kemudian menjadi pemantau, dan yang lebih baik kita sebagai manajer. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan tentunya kita menjadi seorang manajer di kelas kita. Kita berada di posisi yang paling baik, mengontrol anak, mengkondisikan anak, sehingga anak bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik lagi tanpa paksaan. Nah, harapan saya di sini khususnya bisa memberikan dampak positif bagi rekan-rekan. Kemudian pembelajaran positif di kelas juga bisa berjalan dengan lancar dan berkesan pada anak. Nanti kita bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah serta bisa mendukung program-program perubahan pada pendidikan yang berpihak pada murid. Dan ini diharapkan nanti capaian ini pada kurikulum mendatang, kurikulum merdeka, kita bisa capai secara penuh. Nah, terima kasih. Mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kita sharing saja di sini. Kita sama-sama, karena kita tujuannya berbagi ilmu. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada yang masih kurang atau ada yang tidak pas. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa menambahkan. Terima kasih. Saya sampaikan. Mangga, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan tentang apa yang saya sampaikan tadi dari awal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk lebih memperbaiki lagi ke depannya. Karena saya pun di sini masih belajar. Kita sama-sama belajar, dan tanggapan dari Bapak Ibu tentunya itu sebagai masukan atau saran yang membangun, kritik yang membangun untuk saya pribadi. Mangga, terima kasih. Ya, silakan. Mangga Pak Robi. Ya, nama saya Robi. Mohon minta izin Bu, tadi yang Ibu mau sharingin apa satu bentuk bukan sanksi ya, tapi apa bagi yang siswa terlambat tadi saya telat tadi itu. Oh iya. Ya. Mangga.
Karena saya mengalami di sekolah anak saya itu yang pelakar itu membersihkan halaman sekolah yang sangat luas, WC itu terjadi di SMK 1 Negeri Katapang. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, mungkin berkaitan dengan masalah hukuman. Tadi dikatakan bahwa hukuman itu adalah sebuah identitas gagal. Walaupun memang kita mungkin terbiasa dengan hal ini, tapi ternyata justru berdampak kurang baik pada anak. Apabila kita memberikan hukuman karena anak terlambat dengan cara menyuruh lari di lapangan atau membersihkan halaman, itu mungkin berdampak. Yang pertama, pembelajaran akan tertinggal. Sudah telat, tertinggal pula pembelajaran. Yang kedua, karena mereka melaksanakan di luar, tentunya menjadi fokus atau perhatian dari siswa lain. Mungkin ada yang mengejek atau ada yang membicarakan hal lain sehingga menyinggung perasaan dari anak tersebut. Jadi anak tersebut memang merasa bersalah karena terlambat, tapi justru merasa semakin dipermalukan. Setidaknya dihukum itu hanya untuk hari itu saja. Kedepannya bisa saja ada yang bilang, saya tidak mau lagi sekolah. Karena apa? Kesiangan sebentar sudah dihukum. Tidak ada kebijakan. Atau mungkin baru juga terlambat 1 kali, tapi hukumannya membersihkan semua lingkungan sekolah. Akhirnya saya sudah capek duluan ke kelas. Ya, atau sudah telat, berarti boro-boro bisa konsentrasi untuk belajar mungkin ya. Nah, sebaiknya mungkin kita cari konsekuensi atau sanksi pengganti dari hukuman itu dengan kegiatan lain. Kalau dia misalnya terlambat, mungkin ada sanksi atau konsekuensi yang pernah dibuat di keyakinan atau kesepakatan kelas sebelumnya. Apakah mengerjakan tugas tambahan, misalnya hari ini pembelajaran kaitannya dengan proklamasi. Anak bisa saja diminta menghafalkan teks proklamasi, tapi nanti di jam istirahat. Jadi jam istirahatnya yang berkurang karena mengganti jadwal yang tadi sempat tertinggal. Tapi setidaknya sanksi tersebut lebih mendidik daripada menyuruh mereka membersihkan lapangan. Kalau kita ingin meminta anak membersihkan lapangan, mungkin di kegiatan nanti jam istirahat atau sepulang sekolah. Jangan sampai mengambil jam belajar. Dan kemudian saat kita memberikan sanksi atau hukuman atau konsekuensi itu, usahakan kita tadi tidak menggunakan bahasa yang kasar. Tadi pemberi hukuman, guru itu harus punya posisi kontrol. Kita idealnya sebagai manajer, tapi apabila kita tidak bisa langsung mencapai posisi manajer, setidaknya kita bisa sebagai teman dulu memposisikan kita dengan anak, kemudian kita sebagai pemantau dan juga sebagai manajer yang lebih baik. Jadi anak diingatkan kembali tentang apa pelanggaran yang mereka lakukan, diingatkan kembali konsekuensinya apa apabila melanggar kesepakatan tersebut. Tidak sampai diberikan hukuman apalagi dengan bentakan, kalimat-kalimat yang kasar, apalagi sampai menyiksa fisik murid. Bisa saja itu dinamakan bullying juga. Apalagi sekarang kita guru serba dilema. Beda dengan zaman dulu, penggunaan kekerasan fisik tidak jadi masalah. Tapi kan kalau sekarang bukan hanya fisik, lontaran kalimat yang kasar saja, ucapan itu bisa dikatakan bullying juga secara verbal. Jadi bahasa mungkin akan lebih menyakitkan juga dibandingkan dengan tindakan fisik. Jadi itu sebaiknya kita hindari posisi kita sebagai penghukum dan pembuat anak merasa bersalah. Kita paling bisa mulai dari teman dulu. Kalau memang kita belum mampu, alangkah lebih baik kalau kita sudah masuk ke tingkatan posisi manajer. Mungkin itu Pak Ruby, barangkali dari yang lainnya. Dari yang lainnya barangkali ada tanggapan atau tambahan berkaitan dengan budaya positif yang tadi saya sampaikan. Mangga Ibu Ana, Bu Dewi, Pak Jajang.
Maka kalau tidak ada lagi, karena moderatornya sedang keluar ya. Iya, nanti diganti. Mungkin dari saya cukupan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat hari ini ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap dan bisa kita implementasikan di lingkungan belajar kita. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyusun sebuah budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, sehingga banyak perilaku dari anak yang akan berubah menjadi lebih baik lagi. Selain kita bisa mencapai visi sekolah kita, kita juga bisa membiasakan diri menerapkan budaya positif itu supaya mendarah daging dalam diri kita. Kita memotivasi anak berbudaya positif itu bukan karena kita minta, tapi betul-betul keinginan mereka masing-masing. Jadi betul-betul motivasi internal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan izin untuk hari ini, dan Bapak Ibu juga yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela harusnya jadwal pulang, tapi terambil waktunya untuk kegiatan sharing ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa lebih maju lagi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah setia ya mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari Bu Erni yang Masya Allah ya luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pemaparan beliau. Implementasi konsep inti materi modul 1.4 budaya positif. Nah, dari mulai filosofi pemikiran KHD, kemudian ada visi sekolah, visi guru penggerak, dan nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang sudah dipaparkan oleh Bu Erni tadi dan mampu mengimplementasikan yang ada pada materi yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu, adakah yang masih ditanyakan? Adakah sanggahan atau tambahan? Sudah dicukupkan? Ya, terima kasih banyak Bu Erni atas Ya, ilmunya. Mungkin seminar kecil mengenai implementasi konsep inti materi modul 1.4 budaya positif kita tutup ya Bu ya? Ya, terima kasih atas waktunya Ibu dan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semua kita dalam keadaan sehat dan tentunya kita semangat selalu ya. Nah, itu kenapa Akil apa? Udah biar saja yang bangunkan. Gil, selamat pagi Gil. Lah, kok tidur? Dari tadi ibu perhatikan saat masuk, kenapa Akil tertidur? Apakah kamu kurang sehat hari ini? Coba, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Wah, nonton siaran bola. Tim apa yang main? Argentina. Wah, itu mah sama ya. Seperti tim kesayangan ibu ya. Ibu juga sama, lain kali kita nobar saja bareng-bareng ya. Tapi apabila tayangannya tidak di jam terlalu malam, dan itu pun kalau kita besoknya libur ya. Nah, kalau kita misalnya punya tim kesayangan akan main jam berapapun, pasti kita akan mencoba. Yang lain juga sama tentunya ya. Akil tidak salah tertidur, karena kita pun sama. Apabila jam tidurnya tidak pada waktunya, tentunya pasti besoknya itu akan mengantuk. Tidak salah mengantuk, tapi kita bisa membedakan ya, kapan kita harus nonton, kapan kita harus
mempersiapkan untuk belajar. Apalagi Akil kan seorang pelajar. Ya, coba apakah Akil masih ingat dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat di awal kelas dulu? Coba apa? Disiplin dan bertanggung jawab terhadap sekolah. Disiplin dan bertanggung. Yang lain juga masih ingat tentunya ya? Terus kalau kita seandainya sudah melanggar dari kesepakatan kelas itu, apa coba konsekuensinya? Coba. Berarti gimana? Kita sudah siap melaksanakan tugas tambahan ya? Ada tugas tambahan. Nah, kira-kira Akil sudah melakukan hal yang baik atau tidak? Tadi tidak baik. Kalau sudah tidak baik seperti itu, kira-kira Akil akan memperbaikinya dengan cara apa nanti ke depannya? Supaya ibu udah saat datang ke sini, kita saat jadwalkan belajar ya, tidak sampai tertidur. Menonton bola ketika hari libur, terus tidak terlalu malam. Iya, bagus. Yang lain juga sama ya, harus bisa mengatur waktu. Kita harus tahu diri kapan kita boleh menonton sampai larut malam, boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering karena kalian juga harus memperhatikan kesehatan masing-masing ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya Akil punya kesempatan untuk menonton bola bareng-bareng sama teman, cari yang waktunya itu tidak mengganggu pembelajaran, tidak terlalu malam. Kan ada ya yang jadwal tayangnya masih sore-sore seperti itu ya. Nah, Akil juga di sini harus bisa memahami nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan pada diri sendiri dan menghargai teman di sini. Karena kalau kita tertidur di kelas, tentunya fokus konsentrasi kita semua fokusnya nanti ke Akil ya. Jadi gimana? Akil sudah siap untuk memperbaiki ke depannya? Kalau begitu sebelum pembelajaran kamu cuci muka dulu biar segar ya. Ayo yang lain kita persiapan untuk belajar. Panjang dulu. Apa-apaan kalian itu? Ada apa ini? Dia mau lempar pensil saya. Kenapa bisa kamu melakukan hal itu? Saya bisa mencandainya. Kamu tahu nggak perbuatan iseng dan jahil itu bisa menyakiti teman kamu? Udah, kalian berdua masuk sini ke depan. Coba berdiri di sini. Ibu tidak akan mencari kesalahan antara kalian berdua, tapi kita akan mencoba mencari bagaimana solusi, ya, supaya kalian tidak sampai bertengkar seperti ini. Kalian kan teman, kalian harus hidup rukun, apalagi satu bangku dulu. Apakah kamu tahu perbuatan kamu itu tadi menyakiti teman kamu, Nanda? Tahu. Terus apa alasannya? Tentu kamu punya alasan. Soalnya ibu lihat tadi, kelihatannya kamu senang melakukannya. Saya mengganggu Nanda sedang mengerjain tugas. Kenapa mengganggu? Iseng ingin mencandainya. Apakah Nanda suka dengan cara bercanda lisan? Tuh, Nanda tidak suka. Bahkan tadi kena bagian mana? Tuh, bagian leher. Sakit tidak? Rada sakit, tuh kan? Makanya kalian berdua jangan sampai melakukan hal yang bisa memicu pertengkaran, walaupun itu hal sepele, diawali dengan iseng dan bercanda ya. Apakah bisa masih ingat dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama? Bersikap baik kepada sama orang. Bersikap baik kepada sesama, terus Menghargai dan menghormati teman. tuh, menghargai dan menghormati teman. Apakah tadi perbuatan Gisan yang bercanda tadi, usil, apakah itu termasuk menghormati teman? Tidak. Kalau begitu, apa coba yang harus Gisan lakukan supaya kedepannya tidak sampai terjadi hal seperti ini? Baik kepada orang dan menghargai teman. Tuh, baik kepada orang, menghargai teman. Tadi Gisan sudah melakukan kesalahan ya, yang sebetulnya Gisan juga maksudnya cuman bercanda. Kemudian apa yang akan dilakukan terhadap Nanda? Saya akan meminta maaf kepada Nanda dan terjadi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Benar, tidak akan mengulangi lagi. Ya, Bu. Nih, teman-teman yang lain mendengar ya?
Kita kan punya kesepakatan, punya keyakinan bahwa dengan teman harus saling menyayangi ya, saling menghormati. Apalagi jika kita di kelas saat sedang belajar, kita fokus belajar ya. Nah, kalau misalnya sekarang Gisan mau minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi, gimana jika suatu saat Gisan ternyata mengulang lagi walaupun bukan pada Nanda? Saya akan menerima sanksi yang diberikan. Sanksi yang pernah kita sepakati bersama ya. Apa coba sanksinya? Ada yang masih ingat? Apa? Membersihkan WC. Tuh, membersihkan WC. Bau ya? Nah. Jadi gimana sekarang? Siap? Tidak akan mengulangi lagi? Ya, Baiklah, sekarang kalian maaf-maafan dan tidak boleh mengulangi lagi. Dan juga Nanda, jangan lupa apabila kamu mendapat perlakuan bagaimanapun, jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata kasar ya, itu tidak baik. Berusaha kita menjaga kestabilan emosi ya, belajar mengendalikan diri. Siap? Kalau kalian sudah bermaaf-maafan, tidak akan mengulangi lagi, silakan kalian duduk kembali. Sebentar lagi kita akan masuk jam istirahat ya, yang baik-baik ya. Setelah mengikuti seminar kecil tentang keterkaitan materi di modul 1 serta materi inti dari modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Erni, saya merasa tergugah karena saya bisa sedikit demi sedikit memahami filosofi pemikiran KHD dalam pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak, mengetahui cara menyusun dan mewujudkan visi sekolah serta menciptakan budaya sekolah, budaya positif di kelas, seperti pembentukan keyakinan kelas dan mengetahui posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus yang terjadi pada murid. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Ibu Erni untuk membentuk keyakinan kelas dimulai dengan curah pendapat dan menuliskannya pada sticky notes yang telah dibagikan. Lalu kami menempelkan curah pendapat kami pada kertas karton. Setelah itu, kami mendiskusikan isi serta menyimpulkan keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat. Sebelum kami menuliskan dan menempelkannya di kelas.